Hai, shalom, pagi semua. Gimana kabarnya? Saya harap tetap kalian jaga kondisi kesehatan, ya. Nah, pagi ini kembali kita ketemu dalam ibadah online, ya. Sebenarnya sih, Langsung udah kangen, pengen ketemu sama kalian semua, ya, sama anak-anak semua, sama para lausenya juga semua, ya. Bisa seperti kayak dulu, ya, tatap muka, ya. Nggak perpanjang lagi, kita akan mulai aja, ya. Kita langsung mulai ibadah pagi ini, ya. Kita mulai dengan satu pujian, dengar dia panggil nama saya, ya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah, anak-anak semua, tadi di pujian katakan, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, sungguh senang, ya. Kalau kita dipanggil sama papa mama, hei sini, gitu. Senang ya, apalagi kita bisa mendengar suara Tuhan, ya. Nah, anak-anak, tadi sudah memuji nama Tuhan. Kita akan sebentar dengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu, ya. Minta pimpinan Tuhan biar kita dapat berkat di firman Tuhan pagi ini, ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Ini kami Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan pagi ini bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami pun tadi telah memuji nama-Mu Tuhan. Dan terlebih kami rindu bisa mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kami bisa mendapat berkat pagi ini Tuhan. Urapi kami semua, siapkan hati kami, telinga kami akan firman Tuhan pagi ini Tuhan, agar kami dapat berkat di firman Tuhan pagi ini. Dan Tuhan, urapi hamba dalam penyampaian firman Tuhan pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba buat anak-anak semua. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak semua, pagi ini bacaan firman Tuhannya diambil di dalam Keluaran 20 ayat 7, ya. Anak-anak yang udah bisa baca, buka Alkitabnya, ya. Yang belum, biar papa mama yang bacain, ya. Yuk kita buka di
Keluaran 20 ayat 7 yang berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, diulangi lagi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, anak-anak semua, tadi dalam firman Tuhan katakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Berarti kalau kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, berarti kita tidak menghormati nama Allah kita, nama Tuhan kita. Ya, kadang-kadang kan orang ada yang kaget-kagetan, oh Tuhan apa gitu ya, oh Tuhan Yesus. Nah, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Berarti kita tidak menghormati Tuhan kita, ya. Terus Lausa dapat lihat di Google, ya, pada zaman dulu para rasul-rasul dalam menyalin firman Tuhan, ya, dulu kan ada dua bahasa, ada bahasa Ibrani ortodok sama bahasa Ibrani modern. Nah, yang dari ortodok ini, ya, mau dikesalin ke bahasa Ibrani modern atau ke bahasa yang lainnya. Nah, dalam setiap para rasul ini menulis, ya, dalam menulis firman Tuhan ini, ya, pas saat menulis pada ada kata Yahweh, ya, si para rasul ini berhenti dulu, harus mandi dulu, ya, harus bersihin dulu badannya. Nah, kalau udah bersih baru boleh melanjutkan lagi menulis kata Yahweh, ya. Dan menulisan pun nggak boleh sembarangan gitu ya, menulisnya ada yang selonjoran gini, enggak, ya, atau sambil tiduran, enggak boleh. Nulisnya pun harus sikap yang baik, yang tegak, ya, menulisnya yang baik itu. Berarti pada zaman-zaman dulu, ya, para rasul ini sangat mensakralkan kata Yahweh ini, ya. Dia harus mandi dulu, dalam sikap penulisan pun harus baik. Nah, itu rasul dulu, ya. Kita pun kita belajar menghormati nama Tuhan kita sesuai tadi kata firman Tuhan tadi, kita menghormati nama Tuhan kita, ya. Nah, anak-anak semua tahu kerjaan para gembala, ya, yang ngembalain domba, ya, tahu, ya, pasti kerjaannya membawa domba ke tempat padang rumput, ke tempat aliran air, ya, ke padang rumput biar si domba-domba ini bisa makan rumput, ya, bisa minum di dekat aliran air. Nah, gembala ini menjaga setiap domba-dombanya agar domba-domba ini merasa tenang, ya, dilihatin adakah serigala atau harimau kah, ya, si gembala ini menjaga domba-dombanya, ya. Seperti juga Musa pada saat itu, Musa ini bekerja sebagai penggembala domba, ya. Musa bekerja di Bapak Yitro. Bapak Yitro ini mertuanya Musa, ya. Suatu ketika Musa ini membawa domba-dombanya ke dekat Gunung Sinai, ya. Pada saat Musa sedang mengawasi domba-dombanya makan, ya, ketika itu tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Tuhan menampakkan diri kepada Musa sebagai nyala api dan semak belukar, ya. Musa terkejut karena meskipun nyala api itu membara di antara daun dan ranting, tapi semak itu tidak terbakar, ya. Sungguh mengejutkan Musa, ya. Musa harus pergi melihat mengapa semak itu tidak terbakar meskipun ada api di dalamnya. Ketika Musa melihat betapa sangat heran itu, ya,
Lalu Tuhan memanggil Musa dalam semak duri itu. Ya. Lalu Tuhan berkata, "Musa, Musa," katanya. Lalu Musa berkata, "Ya Allahku, ya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu." Allah memerintahkan agar Musa untuk melepaskan kasutnya. Ya, janganlah datang dekat-dekat, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Ya, lalu Musa menghormati apa yang Tuhan katakan. Dia melepaskan kasutnya. Ya, kalau kasut, kalau kita tuh sekarang kayak modelnya kayak sendal gunung, ya kurang lebih mungkin kayak gitu. Ya, dilepaskannya kasutnya. Nah, lalu Musa mundur, ya, karena tempat itu bukannya mundur jangan jauh, ya, agak mundur dikit gitu ya, karena tempat itu kata Tuhan adalah tempat kudus. Ya, Musa menghormati itu. Ya, Musa menghormati Tuhannya dengan begitu sangat-sangat luar biasa. Ya, lalu Tuhan berkata lagi, ya, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub," kata Tuhan. Ya, ketika Musa mendengar apa yang Allah katakan, ya, Musa ini menutupi matanya, sebab Musa takut, ya, memandang semak itu. Ya, lalu Musa memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, mendengar suara Tuhan. Ya, lalu Tuhan berkata lagi, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir." Ya, lalu Tuhan berkata lagi, "Aku telah mendengar seruan mereka. Mereka minta dibebaskan dari orang-orang Mesir, ya, yang memperbudak mereka. Ya, aku akan membebaskan mereka dari Mesir, ya, dan menuntun mereka menuju suatu negeri yang indah buat mereka, ya. Mereka sendiri di suatu tempat yang berlimpah-limpah, ya, akan susu madunya, ya. Engkau Musa harus pergi dan membawa umatku keluar dari Mesir." Ya, Tuhan berkata begitu. Ya, tapi Musa berkata, ya, "Tuhan, bagaimana mungkin aku dapat melakukan ini? Ya, ya, aku tidak bisa, Tuhan." Ya, Tuhan berkata lagi, "Aku menyertai engkau," ya, kata Tuhan. Dan setelah mendengar itu, dan setelah engkau membawa umatku keluar dari Mesir, engkau akan kembali ke sini untuk beribadah kepada Allah di gunung ini, kata Tuhan. Ya, lalu Musa berkata lagi, "Apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah dan Allah Yakub telah mengutus aku, dan orang-orang Israel akan bertanya, 'Siapa nama Allahmu?' Ya, lalu Musa, 'Bagaimana harus aku menjawab?' Ya, kata Musa begitu. Lalu Tuhan berkata, 'Aku adalah Aku,' yang berarti Dia yang selalu ada. Ya, Musa mendengarkan seksama ketika Allah melanjutkan berfirman apa yang Tuhan katakan. Nah, Tuhan berkata lagi, "Beginilah yang kau harus katakan pada orang Israel. Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Ya, akulah Aku adalah namaku, dan itulah namaku selama-lamanya. Setiap orang yang akan mengingat Aku dengan nama itu, dari kakek nenek buyut sampai anak kecil." Nah, inilah tulisannya, "Aku adalah Aku." Ya, itu tulisannya. Ya. Nah, anak-anak, ketika Allah menyebutkan bahwa namanya adalah "Aku adalah Aku", Musa tahu bahwa
Allah dapat diandalkan untuk menyertai umatnya, memimpin mereka kepada keselamatan, ya, dan memenuhi kebutuhan mereka. Nama Allah memberi tahu kita siapa Dia dan seperti apakah Dia. Nama Allah memberi kita tahu bahwa Dia hadir di segala tempat, pada segala waktu, dan bahwa kita dapat bergantung kepadanya. Ya, ketika Allah berfirman kepada Musa melalui semak, ya, yang menyala, Musa harus melepaskan sandalnya untuk menunjukkan bahwa dia menghormati Allah. Allah menghendaki kita untuk menghormati Dia dan namanya yang kudus. Ya, pada segala waktu, khususnya ketika kita berjanji sebagai orang Kristen, kita ketika memperlakukan namanya dengan tidak sembarangan. Anak-anak semua, ya, kita lihat di cerita tadi, ya, Musa begitu menghormati Allahnya. Musa melepaskan sandalnya, ya, dan Musa pun mendengar apa yang Tuhan katakan. Musa sangat menghormati Allahnya. Nah, anak-anak semua, kita pun belajar. Kita menghormati Tuhan Allah kita seperti Musa, ya. Kita belajar tidak mengatakan nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan, ya. Kita belajar melakukan itu, ya. Kita belajar menghormati Allah kita yang sungguh ajaib, ya. Dia maha hadir dimanapun kita berada, Dia selalu hadir buat kita, ya. Seperti Allah, ya, menyertai umatnya, ya. Tuhan mencukupkan umat-umatnya di padang gurun, ya. Lalu mengajak kita belajar, ya, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita belajar menghormati Tuhan kita, ya. Amin firman Tuhan pagi ini. Anak-anak semua, tadi kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, langsung ajak, mari kita berdoa lagi, ya, untuk firman yang kita terima, ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami bisa sesuai dengan apa yang Kau inginkan, Tuhan. Ajar kami bisa menghormati nama-Mu dan tidak mengatakan dengan sembarangan, Tuhan. Ajar kami bisa menghormati Engkau seperti Musa menghormati Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Atas firman yang disampaikan pagi ini, kami dapat lakukan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami telah menerima berkat firman pagi ini. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, ayat firman Tuhan minggu ini diambil di dalam Keluaran 20 ayat 7a, ya. Keluaran 20 ayat 7a. Nah, ayat hafalan ini untuk anak kelas kecil sampai kelas besar, ya. Kecil, tengah, besar, ayat hafalannya sama, ya. Diambil dalam Keluaran 20 ayat 7a, ya. Keluaran 20 ayat 7a yang berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Sekali lagi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Itu ayat hafalan untuk minggu ini. Nah, anak-anak semua, kita angkat pujian satu lagi, ya, yang berjudul Yesus Kupanggil, ya. Ayo kita nyanyi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil,
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak semua, ibadah pagi ini kita selesai. Sebelumnya langsung aja yuk kita berdoa lagi. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi ini kami telah memuji nama-Mu dan kami pun telah mendengar firman-Mu. Dan Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan pagi ini, kami menjabat menjadikan dupa yang sungguh-sungguh harum di hadirat-Mu. Dan Tuhan, pagi ini juga kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Tuhan, berkati semua anak didik kami, Tuhan, mulai dari kelas kecil, tengah, besar, berkati mereka. Tuhan, jagai mereka, pagari mereka, semuanya bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan Tuhan, dalam setiap sekolahnya, Tuhan campur tangan, berikan kepintaran, berikan kehikmat agar bisa mengikuti setiap mata pelajaran di sekolahnya, walaupun secara online. Tuhan, berkati mereka semua. Berkati orang tua mereka, Tuhan, dalam setiap usaha pekerjaannya. Tuhan, berkati, Tuhan, cukupkan segala sesuatunya. Tuhan, berkati juga para lawser kami semuanya, Tuhan, satu persatu. Tuhan, berkati, Tuhan, di keluarga, pelayanan, usaha pekerjaannya, Tuhan, semua berkati, semua para lawser, Tuhan. Jaga juga, berkati semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami telah menerima berkat pagi ini. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, ibadah pagi ini telah selesai. Sampai minggu depan ketemu lagi. Bye-bye semuanya.